teringat dengan sebuah perkataan dari seorang kiai, ada perkataannya seperti ini. Ini cukup menarik. Ketika kita gagal merencanakan, maka sama saja kita sedang merencanakan kegagalan. Bahwa hari ini ketika kita basicnya adalah seorang santri, kita mimpi ya harus panjang, kita harus jauh. Termasuk hari ini keberadaan AISNU di Bogoraya, yang hari ini saya sebagai koordinator daerahnya, dan Kang Fadil sebagai koordinator bidang kepesantrenan, kita memiliki visi misi di dalam AISNU Bogoraya sendiri. Nah, makanya pada obrolan kali ini, sahabat-sahabat, kita akan mengenal lebih dekat mengenai AISNU, itu seperti apa sih pola pergerakannya, dan kenapa kita ngobrol dengan Kang Fadil, karena memang sebelum itu Kang Fadil lebih dulu selalu bergabunglah dengan teman-teman yang memang sudah aktif ya di AISNU di Jakarta. Nah, mungkin bisa sedikit menceritakan supaya sahabat-sahabat juga kita bisa berbagi mengenal lebih dekat apa itu AISNU. Ya kalau AISNU sih saya tadi di Jakarta yang ikut ngopi-ngopi aja biasa. Jakarta mah santri-santri khususnya di Batavia ya. Kalau AISNU sih memang karena saya backgroundnya santri dan lama di pesantren, jadi saya memang selama ini mencari wadah untuk bisa konsolidasi santri-santri ini yang khusus di literasi digital tuh di mana. Saya menemukan AISNU ternyata, dan memang saya ya ikut ngopi-ngopi aja. Ternyata iklim di AISNU itu ya memang sesuai dengan visi saya, karena memang keresahan saya dari dulu di zaman literasi digital seperti sekarang ini memang publikasi pesantren dan kesantrian ini memang harus digaungkan gitu. Sementara dalam beberapa tahun terakhir ini kan agak kurang ya, khususnya di Bogoraya. Makanya saya senang banget nih ada koordinator Kang Ajis nih, koordinator AISNU Bogor, yang memang tujuannya untuk memunculkan eksistensi pesantren khususnya ya. Ya, dan termasuk memang ini juga menjadi salah satu motivasi Kang Fadil. Jadi awal 2025 pertama kali Kopdar Wil di Jawa Barat. Tepatnya di Cipasung. Kala itu sebelumnya dihubungi oleh Korwil AISNU Jabar, Ceng Najmi Al-Haramain, dan hari ini kan sebagai ketuanya AISNU di Jawa Barat. Menghubungi, ikut masuk, mengenal lebih dekat AISNU seperti apa, walaupun memang sebelumnya sudah dengar AISNU, cuma memang belum masuk lebih dalam. Dan ternyata itu yang menjadi motivasi. Hari ini memang kan aku juga kan menjadi salah satu orang yang fokus lah dalam dunia pesantren, walaupun memang tidak memiliki pesantren, dan walaupun memang ya tidak masuk ke dalam jajaran orang-orang yang mengabdi secara langsung dalam administrasi pesantrenan di dalamnya, tapi di luar gitu kan, fokus dalam dunia pesantren. Ternyata memang cocok. Jadi AISNU ini sebagai sebuah platform ya, mungkin bisa kita sebut, dan wujudnya ini kan bukan organisasi, kita santai sebetulnya, komunitas ya. Komunitas wadah lah. Wadah untuk santri-santri, kita menaungi santri-santri yang memang fokus di media, dan sama-sama kita berjuang satu visi mentransformasikan informasi positif untuk Indonesia melalui teknologi, dan fokusnya kepada pesantren. Kita mempublikasikan pesantren karena kan banyak banget sebetulnya kan ya. Banyak sekali. Khususnya di Bogor sendiri. Pesantren itu kan luar biasa, tapi orang hanya segelintir mengenal 1-2 pesantren. Dan kita sama-sama tahu kan pesantren kan peradaban dunia kan sebetulnya kan di Nusantara ini. Nah, melihat hal itu Kang Fadil sendiri seperti apa? Ya memang ketika tadi mention memang pesantren peradaban dunia betul, karena memang sejak zaman dahulu sebelum Indonesia berdiri memang eksistensi pesantren yang sudah ada. Nah, terkait di Bogor ya memang kalau saya baca di artikel-artikel di Google, di YouTube dan segala macam, rekomendasi pesantren tertua di Bogor misalkan, itu pengetahuan masyarakat khususnya di Bogor itu terbatas ke Mama Falak Pagentongan. Udah, padahal memang sebelumnya banyak sekali pesantren-pesantren tua yang memang kontribusinya besar. Misalnya pesantren di Bakom, Mama Bakom. Itu Mama Bakom tuh Kiai Haji Asy'ari di manuskrip Tarojim Ulama Jawa sekarang tersimpan di Leiden, Universitas Leiden. Itu tertulis ada Kiai Haji Asy'ari di Bogor yang satu alma mater dengan Syekh Nawawi Banten ketika mondok di Syekh Yusuf Baing Purwakarta. Cuma pengetahuan santri khususnya di Kabupaten Bogor, kiai-kiainya pernah nggak mengetahui. Nah justru itu adanya AISNU untuk mempublikasikan bahwa kita ini punya peradaban yang bagus sejak dulu. Betul. Gitu. Makanya ini yang menjadi satu pemikiran saya, bahwa kalau bukan kita, itu siapa lagi? Kita yang fokus lagi di dalamnya, ya siapa lagi? Hari ini anggaplah para yai, sepuh-sepuh, mereka sudah fokus kepada hal yang memang bukan tugas mereka. Nah, kita kan sebagai santri-santri nih, yang muda-muda, ya bagaimana caranya literasi tersebut
yang memang sudah kita terima dari para sepuh-sepuh tersebut, kita bisa publikasikan kepada umat. Jadi jangan sampai ada sebuah cerita umat mengambil sebuah literasi yang memang literasi itu tidak berdasar. Jelas-jelas kita sebagai pemangku kepentingan dalam hal ini yang memang fokus dalam agama, dalam dunia pesantrenan, kenapa kita tidak menyiarkan itu? Dan itu yang menjadi salah satu motivasi kami di AISNU itu untuk bisa mempublikasikan tersebut kepada umat gitu. Cuma selain itu juga Kang, saya juga tertarik AISNU tuh karena memang wadah santri khususnya di Kabupaten Bogor tidak ada yang mewadahi secara khusus gitu loh. Jadi kalau ada problem terkait pesantren dan segala macam, kita masih nyebar, tidak satu suara. Kalau misalnya ada wadah seperti wadah santri, wadah untuk pesantren, kalau ada problem kita konsolidasinya bisa lebih terarah gitu dan lebih masif. Makanya saya berharap ya di bawah kepemimpinan ini Kang Ajis ini ya gaungkan lah. Mudah-mudahan, dan memang itu harapan kita semuanya, bukan hanya saya saja tapi kita semuanya. Jadi begini sahabat-sahabat, hari ini ya memang saya sebagai koordinator daerah AISNU ya sebagai koordinatornya, tapi sejatinya kita semuanya yang memang bergabung di AISNU dari beberapa pesantren yang memang sudah terafiliasi di AISNU, ya semuanya adalah koordinator. Jadi asiknya di AISNU seperti itu. Jadi ya, nggak ada hierarki ya, nggak ada hierarki. Dalam keorganisasian nggak ada hierarki. Jadi kita santai, semua koordinator. Makanya saya kalau ke teman-teman, Kang Fadil koordinator, yang lain koordinator, semua adalah koordinator. Sama lah dari pesantrennya masing-masing. Karena kebayang Kang Fadil, kalau misalkan hari ini sahabat-sahabat kita ada sebuah isu dan isu tersebut berkembang luas di media, padahal kita tahu bahwa isu tersebut adalah isu yang salah, disinformasi. Nah, kita yang memang mengetahui dan bisa mengkanter, kalau mungkin kita sendiri pun bisa mengkanter itu kan. Tapi bagaimana kalau misalkan seluruh koordinator yang tergabung di AISNU ini satu suara? Selesai sudah Pak. Satu saja viral. Bagaimana ketika kita satu suara? Sebogor. Anggaplah dari 1.000 lebih pesantren yang ada di Bogor kan, satu suara. Ya, bisa satu suara dan memang jadi narasinya tuh masif dan satu komando gitu loh. Kalau cuma satu-satu kan terpisah kita kurang kuat gitu. Itu kalau dia. Ada komunitas wadah kan insya Allah gitu. Makanya itu motivasi di AISNU seperti itu. Jadi kalau misalkan ada sahabat-sahabat yang bertanya, AISNU itu apa? AISNU itu arus informasi santri Nusantara yang memang orang-orang di dalamnya itu adalah orang-orang yang fokus pegiat media-media pesantren. Kita saling berkolaborasi, kan tujuannya pesantren kita bisa dikenal orang lain. Kiai-kiai kita, sepuh-sepuh kita. Hari ini saya menarik sama obrolan Kang Fadil hari lalu lah, yang sempat kita ngobrol. Terkait manuskrip itu. Iya, banyak kiai-kiai yang memang di wilayah kita dan itu adalah bukan orang-orang sembarang yang artinya perjuangannya tidak sedikit. Itu tidak ada yang dikenal, Pak. Iya, betul. Nah, itu salah satu keresahan besarnya. Betul, Pak. Padahal kan contoh lah, hari ini kita di Citerep ya. Kang Fadil tahu lah bagaimana sejarah Citerep seperti apa. Betul. Siapa yang kenal? Gak ada. Generasi, apalagi generasi sekarang ya. Dan kenapa harus penting dipublikasikan di sosial media? Karena memang zaman sekarang ya literasi digital, anak-anak Gen Z, Gen Alpha, Gen ini tuh memang anak-anak asuhan TikTok dan Instagram. Apa-apa di sosial media. Jadi kita harus ngambil market itu. Kita harus berubah yang tadinya pesantren hanya konvensional saja ya kita harus terjun ke dunia media sosial. Karena gimana ya? Jadi simpelnya gini, sahabat-sahabat. Pasti ada yang bertanya kan, AISNU, tapi kan kita nggak memiliki kompetensi dalam bidang itu. Gimana caranya? Pasti kan sahabat-sahabat yang bergabung di AISNU kan pesantren-pesantren kita kan nggak berkompeten dalam hal itu. Gimana caranya supaya kita bisa seperti itu? Nah di AISNU ini kita sama-sama belajar sahabat, sama-sama belajar. Kami ya bukan siapa-siapa, tidak mengerti juga. Tapi karena kita udah kolaborasi kan, misalkan saya dengan Kang Fadil tahu tentang ini, saya bisa belajar. Begitupun sebaliknya kan, ada hal yang nggak tahu dari Kang Fadil, saya bisa saling berkolaborasi. Nah itu. Jadi saling gitu ya, yang punya skill ini, kita punya skill ini, kita kalau satu wadah kan kita gampang upgrade skillnya, nanya-nanya segala macam. Jadi bisa lebih cepat untuk upgrade-nya ya. Termasuk kan program-program, misalkan untuk mempublikasikan pesantren, di AISNU itu ada program satu pesantren satu website. Betul. Tujuannya tadi supaya berbagai literasi bisa disampaikan di sana. Makanya menarik waktu itu ketika maaf ya, di luar daerah Jawa Barat kan, ketika kita contoh lah aja, kita mencari satu sosok ulama, kiai, banyak banget tulisannya Pak. Satu kiai tulisannya banyak banget Pak. Orang banyak menulis. Tapi ketika kita contohnya di Bogor, cari kiai ini,
Nggak ada, Pak. Sangat sedikit sekali. Barang kalau di searching paling sumbernya blogspot bla 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 bla, bukan website yang Betul. memang ini. Nah itu emang kelemahan di Bogor khususnya ya, saya lihat sejauh ini kan memang kurang publikasi. Padahal memang peradabannya maju, cuma kurang ada publikasi saja. Makanya kan dari sana itu ya kita sama-sama sahabat sedang membangun tersebut, bukan karena kita merasa bisa, tapi kita merasa butuh untuk kita sama-sama saling belajar. Karena kan ketika wadahnya itu saling mensupport, ya kita juga akan lebih masif lah dalam bergeraknya kan gitu kan. Belajarnya lebih termotivasi. Dan itu sekilas mengenai AISNU Bogor, kita santri, dari kita, oleh kita, untuk kita, mari kita syiarkan. Sepuh kita, para yai kita, pesantren kita, ya sebarluaskan gitu kan. Dan literasi-literasi itu memang penting kita gaungkan terus menerus. Kita juga berharap kan teman-teman yang nonton gitu ya, santri-santri khususnya, ikut menyebarkan konten-konten positif di AISNU ya. Kalau mau gabung, misalkan mau ngopi-ngopi sama anak-anak AISNU, boleh nggak? Misalkan penting, hubungi aja sebetulnya. Jadi kemarin kan sempat ada yang nanya tuh, ada yang japrian, Kang gimana caranya bergabung di AISNU? Pertanyaan yang wajar gitu kan, layaknya orang kan melihat organisasi gitu kan, pasti ada pelatihan mungkin segala macam. Di AISNU enggak. Hubungi, ngopi, selesai. Ngopi aja langsung ya. Intinya satu visi aja. Kita mentransformasikan informasi positif di media sosial, di dunia digital, selesai sebetulnya. Cukup kita datang ngopi. Gitu doang. Jadi gak usah ngerasa gimana ya di AISNU. Saya bukan siapa takut segala macam, justru yang nggak bisa apa, kita belajar di sini bareng-bareng. Betul, itu dia. Dan kita juga sebetulnya di AISNU itu adalah kader-kader muda gitu kan, santri-santri yang memang peduli terhadap pesantren. Hari ini apalagi Kang Fadil, isu-isu mengenai pesantren kan, ya sangat masih digoreng-goreng ya. Itu luar biasa kan, sosial media, bahkan udah sampai ke TV nasional kan. Kalau kita tidak berbicara sejak dini, siapa yang akan tahu tentang kita? Jadi jangan sampai kan orang lain kan yang membicarakan tentang kita, mereka nggak tahu. Padahal yang tahu kita sendiri. Karena memang misinformasi itu masif sekali. Disinformasi sebuah kesalahan yang memang disebarkan secara sengaja. Disinformasi ya untuk luar biasa lah masifnya. Maka AISNU ini kita menjadi wadah deh. Ya, jadi wadah untuk konsolidasi. Teman-teman juga bisa ikut andil. Betul. Kita ngopi-ngopi aja bareng-bareng. Jadi nggak usah mikir gimana-gimana. Di AISNU santai. Kita maju, bergerak. Yuk kita publikasikan pesantren kita masing-masing. Karena AISNU itu seperti itu. Fokus dalam dunia digital, fokus ke dalam pesantren. Betul. Saya Abdul Aziz Sagipari, koordinator daerah AISNU Bogor. Saya Muhammad Fadil Wasakil Kosi, koordinator bidang kepesantrenan di AISNU Bogor. Ngaturkan nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.